Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kim alias Kimak. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Semoga puasa kalian lancar semua ya guys ya. Saya Kim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, tak berlama-lama langsung saja intro. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang musisi yang sekaligus bekerja sebagai agen rahasia, di mana ia akan selalu memberantas kejahatan. Film ini pun berjudul Agent Elvis, yang disutradarai oleh dan didabingkan oleh. Film ini diawali dengan seseorang yang sedang melakukan persiapan untuk acara Natal, dan orang tersebut bernama Elvis. Yeah, I'm having kind of second thoughts about the whole Christmas angle. Sayangnya Elvis malah membawakan lagu yang bertema memberantas kejahatan, padahal yang diinginkan kolonel ialah bertemakan Natal. Aduh, gimana nih si Elvis? Lalu Elvis pun berjalan keluar, menemui seseorang yang sedang ingin menjemputnya. Dan tiba-tiba, aduh, ini apa ini? Setelah itu, Elvis pun bergegas pergi dengan dijemput oleh si monyet ini. Sampah kreatornya tae. I guess waiting the limo is a little too open-ended, huh? Sesampainya di pertengahan jalan, Elvis pun ditelepon oleh istrinya yang bernama Sheila dengan menanyakan bahwa kabarnya bagaimana. Lalu tiba-tiba telepon pun terputus. Wait. Hello? Silla? Dan ternyata supir tersebut ialah supir penjahat yang ingin membunuh si Elvis. Right, just trying to speed things up. Speed what up? My job, killing you. Elvis pun diberikan gas beracun supaya dia tidak sadarkan diri. Tapi dengan sigap monyet itu menembakkan pistolnya. Tapi ya dasar monyet, tembakannya aja meleset, malah kena si Elvis deh. Damn it, Scatter, you shot me! Lalu Elvis pun melubangi kaca supir tersebut dengan cincin sakti Doraemonnya, dan dia pun bergulat di depan setir. Terus si monyet itu coba-coba nih megang kendali. Akhirnya ya tahu sendirilah. Mobil itu pun melayang menuju tak terbatas dan melampauinya. Melampaui poster maksudnya. Terserah aku lah. Lombok lah, dapat duit aku. Lalu Elvis pun melanjutkan pertarungannya di atas poster tersebut dengan tendangan supernya, lalu menjatuhkannya ke bawah, walaupun ikut terjatuh. Setelah di bawah, si monyet pun membantu dengan mencabik-cabiknya, lalu terakhir disantap dengan tendangan maut Elvis. Setelah musuh berhasil dikalahkan, Elvis pun membawa musuh tersebut ke dalam suatu tempat yang dimana dia diinterogasi di sana. Namun si monyet pun mengacaukan keadaan dengan menembak tanpa diberi perintah. Jadi ya nggak dapat informasi tuh dari si penjahat. Aduh, monyet. You know? Wait a minute. Now you listen to me, scumbag. I promise you, Scatter's gonna pull that trigger. Oh, fuck! If... God damn it, Scatter, I was gonna say if he didn't... Motherfucker, man.
Motherfucker, man. Motherfucker, man. Motherfucker, man. Jadi Setelah gagal mendapatkan informasi dari si musuh tadi, Elvis pun menuju ke tempat panggung persiapan untuk acara Natal. Namun di sana kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada alat-alat, tidak ada benda-benda. Tapi tiba-tiba ada 3 ekor betina ini datang. Ya niatnya sih pengen minta foto sama si Elvis, tapi ternyata mereka ingin membunuh. Aduh, kok betina nih pandai membohong kali ya. Tapi untungnya entah dari mana ada satu betina baik datang menyelamatkan Elvis. Jadi Elvis selamat dari situ. Dengan penasarannya, Elvis pun menanyakan siapakah wanita itu, dan wanita itu pun tidak menjawabnya. Kenapa dia hidupnya sengsara terus? Maksudnya jadi sasaran terus. Dan ternyata dia telah menjadi target pembunuhan. Waduh, malang banget nih si Elvis. But you're on a kill list. Lama setelah itu, teman-temannya pun menjemput Elvis. Lalu Elvis pun mengandalkan GPS penciuman si monyet ini. Ya walaupun teman satu laginya rada meragukannya, tapi alhasil ketemu tempatnya. Widih, canggih juga nih hidung monyet. Sesampainya di restoran tersebut, lalu Elvis pun mencari betina misterius tersebut. Alhasil ketemu. Ternyata dia lagi nyantai-nyantai aja tuh di situ. Elvis pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu cewek itu tidak menjawab apa-apa. Dengan kesalnya, Elvis pun ya hanya bisa diam. Lalu tiba-tiba seorang pelayan membisikkan kepada betina misterius tersebut bahwa sebenarnya teman Elvis ini yang di luar telah diculik oleh Charlie Manson. Don't you fucking do it, Jughead! Hey there, Daddy-O. Light. Oh, borrow you two while we're at it, Jack. Don't just stand there. Elvis pun semakin kesal, lalu menodongkan pistolnya kepada betina misterius tersebut. Alhasil, ternyata orang-orang di sekitar mereka adalah teman dari cewek si betina tersebut. Ya, mau nggak mau, Elvis cuma bisa diam aja tuh. Tapi Elvis percaya kepada temannya si monyet bahwa dia akan menolongnya. Lalu tiba-tiba Let's scatter drive. Ever. si monyet pun menghantam seisi ruangan dengan mobil. Ya namanya monyet, gasrak aja. Setelah kekacauan tersebut, Elvis pun mengajak cewek misterius tersebut untuk mencari temannya yang telah diculik oleh Charlie Manson. Lalu berangkatlah dia. Sesampainya di tempat tujuan, Elvis pun masuk ke dalam suatu rumah yang di dalamnya terlihat kosong. Dia menemukan coretan-coretan tuh di tembok. Tapi yang anehnya ada gagangnya. Pas ditarik, ternyata kasur. Lagi ada orang ini nih rebahan. Mana udah bugil lagi. Nerve gas. Tawa kalian. Kalian pikir lucu? Ya, hah? Setelah melepaskan kawannya tersebut, Elvis dan kawannya mendengar suara-suara kecil dari sebelah ruangan. Pas dicek, taunya om-om gadun sama gerombolannya. Whoa, easy with the gun. Nani? Elvis pun tidak mau mengambil resiko karena kalah jumlah. Elvis pun mundur lalu melarikan diri. Dikira udah selamat, taunya pas di tengah jalan, diseruduk banteng, diseruduk mobil. Insanely big. Lalu Elvis dan kawan-kawan disandra di suatu tempat. Diikatlah dia di bangku-bangku masing-masing. Dan
Ternyata si Charlie Manson tersebut, Om Gadun, ingin mengajak Elvis untuk bergabung dengannya agar dia juga naik derajat. Ya, kesimpulan dia pengen pansos dengan si Elvis karena si Elvis sudah terkenal. Tapi Elvis pun menolak dengan mentah bahwa dia tidak mau. Buat apa bergabung dengan Om Gadun? Lalu dartinglah si Om Gadun tersebut. Ditembaklah si Elvis. Tapi untungnya Elvis tertembak tepat di bagian lencana dia. Jadi dia nggak mati deh. Dengan tendangan subatsanya dia lagi, Elvis pun menjatuhkan Charlie Manson sampai ke bawah. Lalu terjadilah pertarungan antara 4 versus banyakan. 3 versus banyakan. Ini satu lagi nih jadi beban. Bener-bener ini satu lagi jadi beban nih. Udah mah diculik. Pas bertarung dia masih keikat. Aduh, teman kayak gini emang mendingan mati aja dah. Di tengah-tengah pertarungan, si cewek menyadari bahwa ada yang gak beres dengan musuhnya ini. Tampak terlihat ketika ada yang tangannya terbuntung, kepalanya kecolok, dadanya dicolok. Tapi dia masih seger-seger aja, nggak kelihatan sakitnya. Ternyata mereka semua sedang berada dalam pengaruh narkoba. Jadi kayak zombie deh. Tapi itu nggak masalah buat Elvis dengan si cewek. Tapi itu nggak masalah buat Elvis dengan kawan-kawannya. Dibantailah semuanya. Tersisalah 2 orang, yaitu Charlie Manson dan anaknya yang cewek. Charlie Manson pun putus asa. Dia ingin melemparkan granat kepada Elvis. Tapi si monyet keras sakti ini menghantam si Charlie Manson dengan segerombolan kuda yang entah dari mana datangnya. Jatuhlah bom tersebut tepat berada di dekat anak ceweknya. Lalu dor matilah meninggoy. Charlie Manson pun semakin putus asa. Si monyet ini nih nggak mau ngedenger ngeluhan si Charlie Manson, jadi dihantamlah dia dengan menggunakan kuda. Setelah selesai pertarungan, Elvis pun pulang nih dengan kawan-kawannya. Dia mengajak si cewek misterius tersebut, tapi cewek tersebut menolak, tidak mau. Ya sudahlah, film pun diakhiri dengan cewek misterius tersebut yang sedang mengobrol dengan bosnya sambil menonton tayangan acara Natal Elvis. Ternyata sukses coy. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga baru belajar ini. Jadi ada patah-patah lah. Tapi ya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya lalu komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.